Saudara, seorang bocah berusia 7 tahun di Probolinggo, Jawa Timur terbaring lemah karena menderita gizi buruk dan juga stunting. Jika seorang anak mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual. Kasus stunting di saat pandemi dikhawatirkan akan meningkat. Presiden menargetkan penurunan stunting di Indonesia sebesar 14%. Kekurangan gizi masih menjadi permasalahan yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Masalah gizi di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Masalah yang telah dapat dikendalikan atau finished agenda, masalah gizi yang belum selesai atau unfinished agenda, dan masalah baru yang mengancam atau emerging problem. Stunting termasuk pada masalah gizi yang belum selesai. Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia di angka 21,6%, sementara di Jawa Barat terdapat 20,2% dan di Kabupaten Ciamis terdapat 3,4%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting sebanyak 17,8% pada tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024. Dengan demikian, perlu penurunan 3,8% per tahun untuk mencapai target 14% tahun 2024. Secara operasional, upaya percepatan penurunan stunting dilakukan melalui intervensi dari 2 sisi, yaitu intervensi spesifik dari sisi kesehatan dan intervensi sensitif dari non-kesehatan, yang harus dilakukan secara selaras dan berkesinambungan. Pemerintah telah menetapkan 11 intervensi spesifik stunting yang difokuskan pada masa sebelum kelahiran dan anak usia 6-24 bulan, yaitu screening anemia, konsumsi tablet tambah darah remaja putri, pemeriksaan kehamilan atau ANC, konsumsi tablet tambah darah ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik, pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemberian MPASI kaya protein hewani bagi baduta, tata laksana balita dengan masalah gizi, peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi, edukasi remaja, ibu hamil, dan keluarga termasuk pemicuan bebas buang air besar sembarangan. Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan untuk memantau dan menentukan sesuai atau tidaknya tingkat pertumbuhan. Karena stunting tidak terjadi begitu saja, melainkan ditandai dengan tidak adanya peningkatan berat badan yang sesuai standar di tiap bulannya. Bidan turut berperan dalam pemantauan pertumbuhan dan penanganan stunting pada anak seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 46 Ayat 1. Pemberian MPASI yang tidak benar merupakan penyebab utama awal terjadi malnutrisi pada bayi di bawah 2 tahun atau baduta. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu. Media promosi kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu mengenai gizi baduta saat ini adalah media lembar balik. Perlu inovasi media penyuluhan agar terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap ibu. Media audiovisual merupakan media penyuluhan yang menarik dan merangsang lebih banyak indera. Pemberian pendidikan kesehatan dengan media audiovisual terbukti dapat peningkatan pengetahuan dan sikap ibu. Curesif 2.0 Barcode adalah media audiovisual dalam bentuk saluran barcode yang dapat di-scan melalui smartphone. Curesif 2.0 Barcode merupakan pengembangan dari media audiovisual Curesif tahap pertama. Berisi pesan kesehatan mengenai aturan dasar pemberian makan pada anak, syarat pemberian MPASI menurut WHO, dan modifikasi resep MPASI kayak protein hewani bagi bayi 0-23 bulan. Kebermanfaatan yang didapatkan oleh masyarakat diantaranya materi dalam Curesif 2.0 Barcode memuat informasi yang valid mengenai aturan pemberian makan pada anak, syarat pemberian MPASI menurut WHO, dan berbagai modifikasi resep MPASI kayak protein hewani berdasar atas sumber pustaka yang dikemas dalam bentuk video dengan bahasan yang ringan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, menjawab keraguan ibu, dan memperbaiki sikap ibu dalam hal pemberian MPASI kayak protein hewani bagi bayi berusia 0-23 bulan. Selama penyuluhan, ibu terlihat antusias menyaksikan materi dari awal penyuluhan. Materi memuat aturan dasar pemberian makan pada anak, syarat pemberian MPASI menurut WHO,
Implementasi pembuatan MPASI homemade ditayangkan dengan tutorial langkah demi langkah menggunakan bahan asli bukan vektor, sehingga ibu dapat menangkap realita dari proses pembuatan MPASI yang tepat. Ibu Baduta juga dapat menyaksikan kembali tayangan edukasi MPASI kaya protein di Curesif 2.0 Barcode dengan cara meng-scan barcode-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gurlia Bayurini selaku Kepala UPTD Puskesmas Baribe Kabupaten Ciamis mengucapkan terima kasih kepada media audiovisual Curesif yang programnya sudah diimplementasikan di wilayah kerja kami. Pada tahun 2021 prevalensi stunting ada di angka 5,5%, tapi di tahun 2022 prevalensi turun menjadi 4,2%. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya.